Selamat pagi semuanya. Hari ini hari Kamis 8 April 2021. Kita akan mempelajari matematika pada latihan 3 halaman 151 dan halaman 152. Tujuan pembelajaran kita hari ini, yang pertama, menyajikan data dalam bentuk diagram batang. Yang kedua, untuk kita bisa membaca dan menafsirkan data dalam bentuk diagram batang. Kita mulai yang pertama, menyajikan data dalam bentuk diagram batang. Nah, ada di buku SPS latihan 3 halaman 151. Menyajikan data dalam bentuk diagram batang ini, kita mengubah data yang sudah tersedia menjadi diagram batang. Yang saya jelaskan 1 minggu yang lalu itu kita mengubah data ke dalam bentuk tabel. Sekarang pada soal ini ada di buku USPS latihan 3 halaman 141, kita mengubah data yang sudah ada ke dalam bentuk diagram batang. Di sini nomor 1, perhatikan data buku yang dipinjam di perpustakaan selama seminggu pada tabel berikut. Pada tabel ini ada jenis buku dan banyak buku yang dipinjam. Nah, jenis bukunya di sini ada buku cerita, buku pelajaran, majalah anak-anak, kamus, dan buku pengetahuan. Masing-masing buku banyaknya yang dipinjam itu sudah ada pada sampingnya, kolom di sebelah kanan. Buku cerita banyaknya ada 20, buku pelajaran ada 10 yang dipinjam, majalah anak ada 15, kamus ada 5, dan buku pengetahuan ada 15. Langkah pertama, untuk membuat diagram batang, kita harus membuat garis vertikal dan garis horizontalnya. Masih ingat pelajaran bab kemarin, garis vertikal dan garis horizontal? Nah, kalau vertikal itu garis yang ke atas. Kalau vertikal dia garis yang ke samping. Nah, untuk garis yang ke samping itu digunakan untuk jenis buku. Untuk garis yang ke atas, yang vertikal, itu digunakan untuk banyak buku yang dipinjam. Nah, di sini coba dilihat. Kita akan mulai membuat data buku yang dipinjamnya. Jangan lupa diberikan judul, lalu keterangan-keterangannya. Yang di bawah adalah jenis buku, yang ke atas adalah banyak buku yang dipinjam. Nah, karena kita lihat datanya itu ada 20, 10, 15, 5, dan 15 lagi. Nah, kita buat kelipatan 5 garisnya. Kita boleh buat pakai kelipatan mana aja, boleh dari 1 boleh, mau 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, sampai 20 itu juga boleh, nggak apa-apa, kita bebas untuk menentukan garisnya. Di sini lalu saya persingkat menjadi 5, 10, 15, dan 20. Karena angka-angka ini sudah mewakili banyak buku yang dipinjam. Kita mulai dari jenis bukunya. Dari mulai buku cerita, buku pelajaran, majalah anak, kamus, dan buku pengetahuan. Kalian lihat pada bagian jenis buku itu sudah ada nama-namanya. Jadi jenis-jenis bukunya lalu saya tulis, ya. Setelah jenis-jenis bukunya kita tulis, kita lihat bersama-sama. Buku cerita itu banyak buku yang dipinjam ada berapa? Coba dilihat pada tabelnya. Buku cerita yang dipinjam ada 20, sehingga kita buat kotak sampai ke angka 20. Nah, seperti ini. Harus kotak ya, bukan garis ya, Nak ya. Jadi buku ceritanya kita buat kotaknya sampai ke 20. Coba lalu yang kedua, buku pelajaran. Itu sampai kemana? Sampai ke angka berapa? Coba lihat pada tabelnya. Sampai angka ke 10. Jadi kita buat sampai 10. Begitu juga dengan selanjutnya, majalah anak ada 15 buku yang dipinjam. Kita buat garisnya sampai ke angka 15. Yang keempat, kamus. Wah, kamus paling sedikit ini, ada 5 cuma dipinjam. Berarti kita gambar kotaknya cuma sampai angka 5. Dan yang terakhir, buku pengetahuan 15, sama seperti majalah anak. Nah, kita buat garisnya sampai kotaknya sampai ke angka 15. Ini baru soal pertama. Kita lanjutkan ke soal yang kedua. Nah, berikut adalah data hasil panen buah-buahan di desa makmur.
Di sebelah tabelnya, di sebelah kiri ada jenis buah, dan di sebelah kanan ada hasil panen dalam kuintal. Kuintal itu satuan berat seperti kilogram, ton, kuintal. Nah, lalu kita lihat bersama-sama. Jenis buahnya ada apa saja di sini? Ada jeruk, jambu, mangga, rambutan, dan kelengkeng. Apa langkah pertama untuk membuat diagram batang? Kita buat garis vertikal dan garis horizontal. Garis vertikalnya yang ke atas itu untuk hasil panen, untuk tabel yang kolom sebelah kanan. Untuk garis horizontal yang ke samping itu untuk jenis buahnya. Kita tulis di bawahnya jenis buahnya dari mulai jeruk, jambu, mangga, rambutan, lalu kelengkeng. Nah, di sini kan angkanya ada 10, 12, 8, 15, 8. Nah, paling kecil 8, paling tinggi 15. Jadi di sini lo sebuat angkanya 1 sampai 15. Ada garis-garisnya, sudah dilihat garis-garis berwarna biru. Nah, itu garis-garisnya mewakili angka masing-masing dari 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Tapi di sini cuma langsung tulis angkanya 5, 10, 15 saja. Yang penting ada garisnya ya. Oke, paham? Kita mulai dari jeruk. Jeruk ada 10, berarti kita buat kotaknya sampai ke angka 10. Nah, sampai angka 10 ini sudah lihat ya. Lalu jambu. Jambu hasil panennya berapa? Ada 12, berarti kita buat kotaknya sampai ke 12 tingkat. Nah, ada 12 garis yang digambar ya nak ya. Coba dilihat. Lalu mangga ada 8 buah, ada 8 kuintal, salah loh. Ada hasil panennya 8 kuintal, berarti buatnya sampai garis ke 8. Lalu rambutan paling tinggi itu hasil panennya 15 kilogram. Nah, kita buat garisnya sampai ke 15 kotaknya. Yang terakhir kelengkeng itu 8 kuintal. Nah, kita buat lagi kotaknya sampai ke angka 8. Nomor 3, sebanyak 35 orang siswa dalam kelas 4 diukur tinggi badannya. Berikut hasil pengukuran tinggi badan dalam sentimeter tersebut. Ini data-data tinggi badannya, ada 35 siswa. Bisa dilihat dari 130 sampai 133. Kita ubah dulu. Untuk mempermudah kita dalam membuat diagram batang, kita harus ubah dulu dalam bentuk tabel. Masih ingat yang sudah Lausa ajari waktu pertama kali kita tatap muka? Nah, kita membuat diagram batang, kita membuat data ke dalam bentuk tabel. Nah, kita mulai dari yang terkecil. Coba angka terkecil berapa? Dilihat itu pada tabelnya, pada datanya. Atau lihat pada buku SPS-nya, ada di halaman 3, latihan 3, halaman 151. Soal-soalnya Lausa ambil dari sana. Paling rendah ada 130. Oke, 130 ada berapa banyak? Ada 5. 130 ada 5. Nah, begitu juga dengan 131. Kita lihat 131-nya ada berapa? 131-nya ada 7. Oke. Nah, ada 8. 131-nya lo salah. 131-nya ada 8. Sini tabelnya sudah lo buat ya. Kalian masih ingat kan caranya? Kita hitung 1 per 1 banyaknya. 130 ada berapa? 131 ada berapa? 132 ada berapa? Dan seterusnya sampai angka terbesar itu 135, yaitu ada berapa? Ada 4 siswa. Setelah kita buat dalam bentuk tabel, nah ini bentuk tabelnya nih. Nanti di rumah dicoba juga ya nak ya. Setelah dalam bentuk tabel, baru kita buat dalam bentuk diagram batang. Langkah pertama apa? Buat garis vertikal dan garis horizontal. Nah, ada garis vertikal dan garis horizontal. Vertikalnya yang ke atas itu untuk banyak siswa. Yang horizontal ke samping untuk tinggi
badan siswa. Kita tulis tinggi badannya berapa saja. Dari 130 sampai 135. Nah, banyak siswanya. Di sini ada 5, 8, 6, 5, 7, 4. Nah, Lause bikin garisnya 1 sampai 10. Nah, memang 1 sampai 4 nya tidak Lause tuliskan dengan angka cuma 5 sampai 10-nya, tapi untuk mewakili ya, tiap garis itu mewakili angka satuannya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Oke? Kita belajar 130. 130 banyak siswanya ada 5. Nah, kita buat garisnya sampai 5. Lalu 131, garisnya ada berapa? Banyak siswanya ada berapa? Ada 8, berarti kita tulis, kita gambar kotaknya sampai angka 8. Lalu 132, ada berapa kotaknya? Ada ya, sampai ada berapa banyak siswanya? Ada 6, berarti kita buat kotaknya sampai ke angka 6. Nah, angka 6 itu lewat dari 5, satu baris, berarti kita ke atas satu baris. Oke. 133, ada berapa anak? Coba lihat di tabelnya. Ada 5 anak, berarti kita buat sampai garis ke 5. Lalu 134 ada 7, kita buat kotaknya sampai ke angka 7. Dan terakhir 135 kita buat angkanya kotaknya sampai ke angka 4. Nah, agak susah. Gak susah, cuma kalian harus konsentrasi dalam membuat tabelnya. Karena dari mengubah data ke tabelnya itu butuh konsentrasi yang cukup. Karena kalau kalau kamu nggak konsentrasi, nanti nggak bisa, nanti pasti ada yang terlewat yang dari kamu hitung banyaknya. Oke? Lalu nomor 4, berikut data nilai ulangan semester siswa kelas 4. Nah, di sini ada datanya. Ada 30 siswa kalau kita lihat ya. Nah, kita ubah dalam bentuk tabel dulu. Bagaimana caranya? Kita lihat dari yang paling kecil. Paling kecil angkanya berapa coba nilainya? Paling kecil angkanya itu 5. Berarti kita hitung 5-nya ada berapa banyak? 5-nya cuma ada 2. Oke, bagus. Ada 3 ya 5-nya ya? Oh iya, kita ada 3, langsung nggak kelihatan satunya. Padahal langsung cuma melihat sendiri loh ya, menghitung sendiri, tapi langsung juga nggak hitung satunya. Nilai 5 itu ada 3 siswa, nilai 6 ada 5 siswa, nilai 7 ada 7 siswa, dan nilai 10 sampai nilai 10 itu ada 3 siswa. Nah, ini sudah Lause ajarkan ya kemarin ya, jadi tidak perlu Lause ulangi lagi ya bagaimana cara mencari 5, mencari 6, mencari 7, 8, 9, dan 10-nya. Oke? Lalu kita buat diagram garisnya. Diagram batangnya. Diagram batangnya, langkah pertama kita buat adalah garis vertikal dan garis horizontalnya. Nah, yang ke samping itu untuk nilai, yang ke atas itu untuk banyak siswa. Judulnya jangan lupa, data nilai ulangan semester kelas 4. Coba lihat banyak siswanya. Banyak siswanya itu ada 3, 5, 7, 8, 4, dan 3. Berarti kira-kira Lause bikin garisnya angka 1 sampai angka 10. Dimulai dari nilai 5. Nilai 5 banyak siswanya ada 3 orang. Berarti kita buat garis kotaknya sampai 3 baris. Lalu nilai 6. Banyak siswanya ada 5. Nilai 7 ada 7 juga. Nilai 8 ada 8. Nilai 9 ada 4. Dan nilai 10 ada 3 orang. Jadi membuat diagram batangnya seperti ini. Bisa? Kalau masih belum bisa, ulangi lagi video yang Lause jelaskan, oke?
Oke, untuk materi selanjutnya yaitu membaca dan menafsirkan data dalam bentuk diagram batang. Jadi kita membaca data dan menafsirkan data yang datanya sudah berbentuk diagram batang seperti yang kita buat tadi. Ada di buku SPS halaman 153 sampai 155. Bisa dibuka bukunya. Nah, kita akan menjawab latihan soalnya, latihan 3 kalau tidak salah. Latihan 4 loh, saya lupa 3 atau 4, pokoknya latihan itulah. Ada di buku SPS halaman 153 sampai 155 ya materinya. Bagian A, jawablah pertanyaan berdasarkan data hasil penjualan dalam kilogram buah-buahan di toko segar selama sebulan pada diagram batang berikut. Nah, diagram batangnya sudah ada di ini ya, sudah ada di soal ya diagram batangnya. Hanya lo pindahkan ke sini lagi. Lo pindahkan pada yang soal di buku, lo pindahkan ke layarnya. Nomor 1, buah apakah yang penjualannya paling banyak? Berapa kilogram banyaknya? Nah, kalau ditanya yang paling banyak terjual, itu berarti yang kotaknya paling tinggi. Semakin tinggi kotaknya berarti semakin banyak penjualannya. Nah, yang paling tinggi coba lihat apa? Kotak yang mana yang paling tinggi? Kotak semangka. Oke, nah kita lihat semangka itu keberapa sih? Cara membacanya gimana? Nah, lihat garis hitamnya. Semangka itu berhenti pada titik 50, garis 50. Berarti penjualan buah yang penjualannya paling banyak itu adalah semangka dengan beratnya itu adalah 50 kilogram. Nah, sudah bisa nomor 1, lalu selanjutnya nomor 2 ya. Buah apakah yang penjualannya paling sedikit dan berapa kilogram banyaknya? Kalau yang ditanya yang paling sedikit berarti yang paling pendek. Siapa sih yang paling pendek? Buah apa coba? Apel, jeruk, mangga, melon, semangka, atau buah naga? Siapa yang paling pendek? Iya, jeruk yang paling pendek. Nah, berapa sih tingginya jeruknya? Berapa kilogram sih jeruknya terjual dalam 1 bulan? Terjual 30 kilogram. Jadi buah yang penjualannya paling sedikit itu adalah buah jeruk yang terjualnya adalah 30 kilogram. Lalu nomor 3. Berapa kilogram selisih banyak penjualan apel dan buah naga? Selisihnya berapa? Apa itu selisih? Masih ingat gak? Selisih adalah perbedaan. Berarti kalau perbedaan dia dikurang. Nah, kita lihat apa sih yang dikurang? Penjualan apel dan buah naga. Berarti kita lihat masing-masing apel berapa, buah naganya berapa. Nah, kita lihat dulu buah naganya. Lihat di garis hitam yang yang lo tunjukkan ini. Buah naganya berarti di antara 40 dan 50 di tengah-tengahnya. Berarti angka yang berada di tengah-tengah 40 dan 50 itu adalah 45. Lalu apel, kita lihat berapa sih banyaknya penjualan apel? Apel berada di antara 30 dan 40. Berarti beratnya adalah banyak penjualannya ada 35 kg. Nah, buah naga dikurang buah apel, jadi 45 kg dikurang 35 kg. Hasilnya adalah selisihnya itu 10 kg. Oke. Nomor 4. Berapa kilogram jumlah penjualan jeruk dan melon? Nah, ditanya adalah jumlah, berarti ditambah. Penjualan jeruknya berapa sih? Coba lihat bersama-sama jeruknya. Oh, jeruknya 30 kg. Lalu melonnya berapa kilogram? Melonnya 40 kg, sehingga jumlahnya itu menjadi 30 kg ditambah 40 kg yaitu 70 kg. Pertanyaan nomor 5. Berapa kilogram jumlah seluruh penjualan buah tersebut? Nah, kalau jumlah seluruhnya berarti kita tambah semuanya dari mulai apel, jeruk, mangga, melon, semangka, dan buah naga. Apel coba lihat berapa? Apel 35 kg, jeruk 30 kg, mangga berapa? Mangga 35, bagus. Melon berapa? Melonnya 40, semangkanya 50, dan buah naganya 45. Kita jumlahkan semuanya menjadi 235 kg.
Nah, nomor B. Coba pertanyaan berdasarkan data banyak pengunjung taman bermain selama seminggu pada diagram batang berikut. Nah, banyak pengunjung dan ada hari-harinya. Dari Senin sampai hari Minggu. Tapi ada yang kosong nih, yang kosong hari Sabtu. Kita nggak tahu berapa pengunjung taman bermain pada hari Sabtu. Coba nomor 1 kita lihat. Jumlah seluruh pengunjung selama seminggu adalah 1.000 orang. Tentukan banyak pengunjung pada hari Sabtu. Nah, dari Senin sampai Minggu pengunjungnya ada 1.000 orang. Tapi hari Sabtu kita nggak tahu ada berapa. Bagaimana caranya? Kita jumlahkan semua hari. Itu sama dengan 1.000. Senin sampai Minggu kita jumlahkan hasilnya 1.000. Karena diketahui jumlah seluruhnya ada 1.000 orang. Lalu kita masukkan angka-angkanya kecuali hari Sabtu. Karena Sabtu yang ditanya. Nah, 840 ditambah hari Sabtu itu hasilnya adalah 1.000 orang. Berarti 840 ditambah berapa hasilnya 1.000? Yaitu 160. Dengan cara 1.000 dikurang 840. Sehingga pada hari Sabtu itu pengunjungnya ada 160 orang. Nomor 2. Karena tadi Sabtunya sudah kita cari, berarti udah ketemu 160, kita buat tabelnya, kotaknya sampai ke angka 160. Lalu nomor 2, pada hari apakah jumlah pengunjung terbanyak? Ingat, kok terbanyak itu berarti yang paling tinggi. Hari apa yang paling tinggi? Coba lihat. Ya, hari Minggu dengan pengunjungnya 190 orang. Memang tidak ditanya berapa orang, cuma di sini kita lihat ya antara 180 dan 200, berarti ada 190. Nomor 3, berapa jumlah pengunjung pada hari Jumat sampai hari Minggu? Nah, Jumatnya tadi 140, Minggunya 160 dan Sabtunya 160 dan Minggunya 190. Kita jumlahkan, hasilnya adalah 490 orang. Nomor 4, pada hari apa saja jumlah pengunjung taman bermain lebih dari 130? Nah, yang ditanya hari apa saja sih yang lebih dari 130 pengunjungnya? Kita buat dulu garis yang di 130. Nah, 130 ini berada di antara 120 dan 140. Siapa aja sih, kotak mana aja yang di atas 130 yang melewati garis itu? Itu ada di hari Senin, hari Jumat, hari Sabtu, dan hari Minggu. Sehingga jawabannya adalah Senin, Jumat, Sabtu, dan Minggu. Yang terakhir, berapa selisih pengunjung paling banyak dan paling sedikit? Yang paling banyak hari Minggu, yaitu 190. Dan paling sedikit hari apa? Coba lihat. Hari Selasa, yaitu 110 orang. Karena ditanya selisih, berarti di apa selisih itu? Dikurang. Berarti 190 dikurang 110, yaitu 80 orang. Oke. Sekian materi pada hari ini. Terima kasih atas perhatiannya. Terima kasih sudah mau mendengarkan Lause menjelaskan materi. Belajar yang baik di rumah. Sampai ketemu kita di tatap muka ya. Mungkin kita akan ketemu di tatap muka. Semoga. Oke. Terima kasih semuanya. Zaijian.